Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, sebagaimana disampaikan Pak Kadis Capil dengan kami beberapa hari lalu, terlaksana dengan baik di Sumatera Selatan. Sengaja acara hari ini Pak langsung dalam konteks acara, tidak pakai susunan acara, karena kita memang langsung melaksanakan sosialisasi, dan insya Allah ada kabar baik Pak Kasat untuk meningkatkan indeks profesional ASN kita. Pak Kadis Capil bersedia untuk menandatangani sertifikat kepesertaan anggota kita ikut hadir pada hari ini. Karena beberapa hari yang lalu, mohon izin Pak Kasat, hampir seluruh OPD di Sumatera Selatan datanya sangat rendah Pak untuk indeks profesional ASN ini, termasuk kita. Hanya 46 OPD itu hanya 3 OPD yang rendah, bukannya baik, rendah dan sangat rendah. Saat ini jadi caranya dengan kemudian ikut sosialisasi, ikut yang lain dan mendapatkan sertifikat kita upload di apa namanya akunnya Pak RB. Itu pembukaan dari kami. Pak Kasat mohon izin berkenan Pak Kasat menyampaikan sambutan dan arahan untuk kami semua di ruangan ini. Mikrofon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya. Facebook. Kalau tak koma dulu, aku lama dengan itu. Kalau yang lain ya. Ya benar. Cuman hati-hati rekor. Ini acara apa ini toh? Acara sosialisasi tentang kartu kependudukan yang berbasis online. Digital. Jadi kita itu bisa dari kartu tanda penduduk itu bisa langsung online. Bisa scan barcode, dan kemungkinan nanti ke depannya itu gaji kita langsung melalui kartu itu. dikirim secara langsung. Terus yang kedua, apa hubungan Pak Tita dengan Deddy Corbuzier? Saya dengan Deddy Corbuzier itu Sama-sama kalau dia botak. sama-sama botak. Satu, kedua sama-sama cucu Nabi Adam. Bapak dia sama bapak kamu sama-sama bapak-bapak ya? Iya, sama. Ibunya Deddy Corbuzier sama ibunya saya sama-sama wanita. Oh ya. Yang jelas besar badan saya daripada dia. Ya, terima kasih Pak Tita. Nanti kita sambung lagi Pak ya. Iya. Jawabnya bisa nanti kayak gitu. Ya. Duk Capil. Bisa. Terima kasih. Semuanya bisa dirubah kecuali NIK. Jenis kelamin pun bisa dirubah laki-laki jadi perempuan. Asal ada putusan pengadilan mengatakan dia berubah jenis kelamin. Tapi kalau NIK itu tidak akan pernah bisa berubah. Sekalipun orang yang meninggal bukan bisa keluar dari ruangan ini bisa menyampaikan informasi ini kepada siapapun. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sesuai dengan judul atau acara kita hari ini, kami akan memberikan sosialisasi atau penjelasan mengenai penerbitan identitas kependudukan digital, KTP digital. Kalau yang kita pegang fisiknya itu namanya KTP elektronik, KTPL. Nah,
KTP digital kita tidak memegang fisik, tetapi kita cukup KTP hanya ada di dalam handphone. Ini ya. Nah ini sesuai dengan Permendagri terbaru yaitu nomor 72 tahun 2022 yaitu tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan berlaku kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Halo. Nah, KTP digital ini Halo. bedanya dengan KTP fisik. Oh, iya. Kalau KTP fisik bilang kita perlu mengajukan permohonan untuk pencetakan kembali, tentunya harus membawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau seandainya KTP-nya hilang, KTP fisik hilang, silakan ajukan permohonan pencetakan kembali dengan catatan harus melampirkan fotokopi ya, keterangan hilang dari kepolisian yang aslinya Bapak Ibu simpan. Nah, kenapa kami harus mensyaratkan keterangan hilang dari kepolisian? Kita belum tahu ke depan, siapa tahu nanti KTP yang hilang tadi ada orang yang memanfaatkan untuk kejahatan. Ya. Begitu ada kasus, nah ini KTP-nya si A, berarti si A pelakunya. Nah, karena kita megang surat keterangan hilang KTP, kita bisa tunjukkan. Tapi kalau kita tidak membuat keterangan hilang kepolisian, ya kita mau nggak mau harus terlibat kasus itu. Nah, KTP digital ini tentunya akan lebih mempermudah termasuk layanan mandiri. Jadi nanti kalau kita sudah membuat KTP digital, sudah punya KTP digital, kita bisa melakukan layanan mandiri. Tapi untuk saat ini kita baru mulai bergerak ya penerapan KTP digital ini. Tahap pertama kemarin itu di jajaran Dirjen Dukcapil, kemudian bergerak ke Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Alhamdulillah kami minggu yang lalu di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan semua sudah melakukan pembuatan KTP digital. Ya. Jadi yang hari ini sudah punya KTP digital semua, ya. Termasuk juga tenaga honorer kemarin juga yang berdomisili di Palembang juga sudah membuat KTP digital. Nah, harapan kami karena tahap berikutnya kita bergerak untuk menyasar ASN dan tenaga honorer yang ada di pemerintah, maka kami sesuai dengan arahan Pak Dirjen yang beberapa minggu yang lalu hadir di Palembang, beliau menyampaikan mulailah bergerak untuk penerapan KTP digital ini dengan melakukan sosialisasi ke OPD-OPD. Maka ini yang kami lakukan. Jadi sebenarnya Pak Dedi, kegiatan kami ini tidak ada kegiatan mata anggarannya. Ya. Kalau depan itu ikhlas beramal, kalau kami ikhlas melaksanakan amanat undang-undang. Ya. Makanya kami lakukan data ke OPD. Kalau kami kumpulkan di Dukcapil, kami tidak terima kasih kepada kita. Kalau kami datang ke sini, tidak izin makan, tidak izin minum silakan, tidak izin tak apa-apa. Ya. Tidak makan, kalau lemak lah. Karena ya kalau kami hadir di sini tidak cuma beberapa orang ya. Nah itu kira-kira ya. Baik. Nah ini alur untuk proses pembuatan KTP digital. Ya. Nah sebelum kita masuk ke langkah-langkah ini, tentunya ada yang harus kita siapkan dulu. Apa yang disiapkan? Sebagaimana pada layar, ya. Berarti harus punya handphone Android, ya. Handphone Android. Karena aplikasinya ini harus kita unduh di Play Store. Jadi untuk sementara aplikasinya hanya tersedia di Play Store.
belum ada di App Store. Jadi untuk iOS, makanya aku ini bukan cakapannya angkat telepon handphone, karena yang pertama, hati yang pertama ini iOS, karena tidak ada aplikasinya di iOS, ya. Terpaksa saya beli yang murah-murah merah, yang harga sejutaan. Ya, yang penting HP Android, ya, yang bisa mendownload, ya, aplikasi KTP digital itu. Nah kemudian, ya, setelah kita download, ya, penduduk kemudian langkah yang kedua, nah kalau kita sudah menyiapkan HP Android, kita juga harus punya email yang aktif, ya, email yang aktif. Kemudian nomor handphone yang kita daftarkan menggunakan NIK kita sendiri, bukan NIK punya hotel. Ada kadang-kadang kita kan ambil cepatnya, ya daftar cewek, kita beli nomor kan, itu tidak bisa dilakukan, ya. Karena ini nanti terkait dengan NIK atau KTP. Jadi nomor kartu kita sesuai dengan NIK yang kita sendiri. Jadi jangan menggunakan NIK orang lain. Lalu kemudian kalau itu sudah siap, saya katakan tadi silakan download, ya, identitas kependudukan digital, ya. Kita download di handphone tadi. Kemudian langkah kedua, penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP, dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindai QR code. Nah ini ya, langkah berikut setelah sosialisasi ini, ya, yang mestinya rekan-rekan semua harus datang ke Dukcapil Kota Palembang di kantor Demak. Jangan susah-susah, tunggu saja di sini, nanti kita doakan, kita lakukan jemput bola. Karena kami Dukcapil lebih familiar, lebih terkenal dengan jempol. Ya, mulai dari perekaman jemput bola, pelayanan jemput bola, pencetakan jemput bola. Nah tentunya ya sama macam main bola tuh lah. Bola yang dijemput itu di mana? Harus ada informasi. Makanya nanti Pak Dedi tolong didata berapa orang yang akan membuat KTP digital. Nanti akan kita jadwalkan setelah seluruh OPD sudah kita sosialisasikan. Nah tentunya harus disiapkan bahwa nanti apa namanya itu kartu keluarga, ya, bawa fotokopi kartu keluarga, karena kan akan dimasukkan nomor kakak, NIK, ya, jadi harus kita itu di depan petugas verifikasi. Nah, kenapa ini harus dilakukan oleh petugas? Untuk diketahui, Dukcapil sekarang sudah menggunakan yang namanya siap terpusat terhitung untuk Sumatera Selatan mulai bulan Juli kemarin. Siap terpusat ini artinya semua data itu adanya di server pusat. Jadi mulai Juli kemarin